Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Kembali kita lanjutkan program baca buku fikih muamalah. Kita masuk di sesi tentang artikel Islam, dan kasus kita pada kesempatan ini adalah ketika nilai mata uang berubah, maka bagaimana cara melunasi utangnya. Jadi saya pinjamkan uang kepada teman, terus saya berikan dana pinjaman dengan mata uang Rial Saudi. Sekarang pada saat pelunasan, nilai Junai atau mata uang Mesir mengalami penurunan atas real waktu penerimaan pinjaman. Hal itu menjadikan pokok uang berkurang dari apa yang pernah saya berikan. Saya tidak mau, lalu saya katakan kepadanya, "Wahai saudaraku, saya serahkan dana dalam bentuk Rial Saudi ke tangan Anda. Tolong kembalikan pinjaman dengan real seperti waktu saya serahkan kepada engkau, dan utangan dikembalikan dalam jumlah yang sama. Cukup bagiku tidak mendapat atau tidak dapat investasikan danaku di mana kemungkinan saya mendapatkan laba dari perniagaan yang halal. Saya berikan pinjaman kepada Anda hanya karena Allah, sehingga Anda dapat memperbaiki bisnis Anda dan Anda dapat gunakan untuk berdagang sehingga Anda mendapatkan keuntungan. Semoga Allah berikan keberkahan kepada Anda." Tapi dia tidak mau. Apa hukumnya ini dalam Islam? Apakah dia harus kembalikan pinjamannya dengan Rial Saudi atau tidak? Kalau jawabannya harus mengembalikan dalam bentuk Rial Saudi, sementara dia menolak menerima fatwa, apa hukumnya di sisi Allah? Apakah kekurangan kadar dari danaku masih dalam tanggungannya sehingga saya akan minta pada hari kiamat di hadapan Allah, ataukah tidak boleh? Mohon kami diberi fatwa akan hal itu, di mana pelunasan pinjaman tergantung dari fatwa Anda. Baik. Yang kita perlu sadari bahwa orang yang berutang dari orang lain dengan menggunakan mata uang asing, maka dikembalikan dalam bentuk mata uang yang sama. Jadi, tidak dikembalikan dengan nilai waktu meminjamnya. Bahkan, tidak diperbolehkan disebutkan dalam akad pelunasan dengan mata uang lain, selain dari mata uang yang dia terima. Sehingga tidak boleh, misalkan, orang pinjam dengan Rial Saudi, lalu dihitung nilainya ketika mengambil dan kembalikan dalam bentuk Junai Mesir. Yang kita diperbolehkan adalah membayar perbedaan nilai di antara dua mata uang dengan senang hati tanpa ada paksaan. Dan ini sesuai dengan fatwa Majami' al-Fiqhiyah dan para ulama di kalangan peneliti. Kemudian dalam putusan fatwa terkait perubahan nilai mata uang, Majelis Majma' Fiqih Islami yang diadakan dalam Muktamar kelima di Kuwait tanggal 10-15 Desember 1988 mereka mengatakan, setelah menelaah pembahasan yang disodorkan dari anggota pakar terkait perubahan nilai mata uang dan mendengar diskusi yang terjadi seputar ini, setelah ditelaah dalam putusan Majma' nomor 21 pada daurah ketiga, Muktamar ketiga, bahwa mata uang kertas sebagai mata uang yang punya nilai berharga sempurna, dia mempunyai hukum agama yang telah ditetapkan untuk emas dan perak dari sisi hukum riba, zakat, salam, dan seluruh hukum Islam. Maka beberapa poinnya adalah sebagai berikut. Yang menjadi patokan dalam melunasi utang yang telah ditetapkan dengan mata uang tertentu adalah dengan menggunakan mata uang yang sama, bukan pada nilainya tapi ya. Karena hutang dilunasi dengan mata uang yang sama, maka berarti tidak boleh mengaitkan utang yang sudah ditetapkan dalam tanggungan, dari mana saja sumbernya dan dengan nilai berapapun. Itu poinnya. Dan kemudian Syekh Abdul Aziz bin Bas pernah ditanya, "Saudaraku seiman memberikan utangan lunak atau qardun hasan kepadaku sebanyak 2.000 dinar Tunis. Kami tulis akad itu, ya, kemudian kami sebutkan nilainya, di dalamnya nilai mata uang dengan mata uang Jerman. Jadi 2.000 dinar Tunis ini dikonversi ke Jerman. Setelah berlangsung 1 tahun, mata uang Jerman naik, sehingga kalau saya berikan sesuai dengan yang diakad, saya akan berikan kelebihan kepadanya 300 dinar Tunis daripada utang saya. Apakah orang yang mengutangi diperbolehkan mengambil tambahan ini atau itu termasuk riba? Apalagi beliau menginginkan pelunasannya memakai mata uang Jerman agar dapat membeli mobil dari Jerman." Maka beliau menjawab, orang yang mengutangi dengan utang lunak qardun hasan tidak boleh mengambil pinjaman kecuali dana yang dipinjamkan saja, yaitu dia serahkan 2.000 dinar Tunis, ya sudah, itu yang dia ambil. Kecuali kalau dia mengizinkan tambahan, maka tidak mengapa.
Artinya kalau memang dari pihak yang diutangi, debitur memang dengan senang hati tanpa dipersyaratkan, ya itu lain cerita. Berarti memang dia mau sedekah, dia mau melebihkan. Ya, karena memang Rasul juga pernah bersabda, inna, sesungguhnya khairan nas ahsanuhum qadaan. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah yang paling baik dalam membayarkan utangnya. Tapi ini tidak dipersyaratkan. Artinya memang kalau si B atau si debitur itu ingin bayar lebih, ya itu memang inisiatif dia. Tidak ada persyaratan, tidak ada kemudian kebiasaan atau adat setempat. Sementara akad yang disebutkan tadi itu tidak boleh dilanjutkan. Artinya tidak perlu kemudian membayar lebih jadi 2.300, tidak. Jadi tidak ada komitmen apapun karena itu termasuk yang tidak sesuai dengan agama. Kalau Anda minta dia lebih dari 2.000 dinar Tunis tadi, tidak boleh. Karena ada dalil-dalil yang sudah menunjukkan kita tidak boleh menjual pinjaman kecuali dengan harga yang sama waktu transaksi, ya. Kecuali kalau orang yang berutang mengizinkan tambahan karena sisi kebaikan. Berarti dari debitur. Kalau debitur mau kemudian ngasih lebih, yaitu urusan si debitur. Tapi kreditur tidak boleh kemudian mensyaratkan harus begini dan begitu. Dan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menjawab pertanyaan yang mirip dengan pertanyaan tadi, dengan mengatakan seharusnya Anda kembalikan apa yang Anda pinjam berupa dolar. Karena adalah pinjaman yang terjadi dengan Anda. Jadi ini beda konteks, cuman nilainya itu waktu pinjam adalah pakainya dolar gitu ya. Berarti ya Anda pinjamnya apa? Dolar, ya sudah kembalikan dolar gitu ya. Walaupun mungkin si pihak yang mengutangi mintanya juneh gitu. Nah, kemudian beliau mengatakan, Ibn Umar mengatakan dahulu kami menjual unta dengan dirham, kita ambil darinya dinar dan menjual dinar agar memperoleh dirham. Nabi SAW bersabda, wala ba'sa anta khudaha bisi'ri yaumiha malam tafarraqa wa bainakum syai'. Gak apa-apa kalau memang mau dibayarkan berbeda tapi dengan harga pada saat itu. Jadi kalau misalkan tadi dengan harga hari itu berapa nilainya, ya sudah, tapi bukan berdasarkan nilai pada waktu awal utang dulu kalau memang mau dibayar dengan mata uang yang berbeda. Dan ini termasuk jual tunai yang tidak satu jenis, mirip dengan jual emas dan perak. Jadi Anda utangnya emas, mau bayar pakai perak. Kalau Anda dengan dia telah bersepakat memberikan Anda junai Mesir pengganti dolar dengan syarat tidak boleh mengambil lebih banyak mata uang junai dari waktu kesepakatan ketika terjadi pertukaran uang. Ini tidak mengapa. Jadi kita bawakan contoh. Di sini ada contoh. Kalau 2.000 dolar itu sekarang setara dengan 2.800 junai, maka berarti Anda tidak boleh mengambil 3.000 junai. Tapi Anda ya bolehnya cuma ngambil 2.800 junai. Paham ya? Jadi berarti ya itulah yang balance, itulah yang seimbang dengan 2.000 dolar. Sekarang kalau Anda mau dibayar pakai junai, sekarang berapa tuh? 2.000 dolar. Oh, 2.000 dolar itu setara dengan 2.800 junai. Ya sudah, itu yang Anda ambil. Anda tidak boleh kemudian mengatakan, lah, dulu kan 2.000 dolar itu setara dengan 3.000 junai. Ya, nggak bisa gitu ya. Kita akan bayarnya sekarang. Kalau mau dibayar pakai junai, ya sekarang itu 2.000 dolar cuma dapat 2.800 junai. Nah, itu yang diperbolehkan. Nah, maksudnya Anda diperbolehkan mengambil senilai hari itu atau lebih rendah. Kalau lebih mahal, lebih banyak tidak boleh. Karena kalau Anda mengambil lebih banyak, berarti Anda akan mendapatkan keuntungan dari sesuatu yang itu tidak menjadi hak Anda. Dan Nabi melarang mengambil keuntungan dan itu bukan menjadi jaminan atau tanggungan Anda. Tapi kalau Anda mengambil lebih sedikit, ya berarti Anda seperti sedekah. Anda merelakan sebagian hak Anda dan ini diperbolehkan. Kalau salah satu pihak menyalahi hukum ini, maka berarti dia telah mengambil tanpa hak dari keuntungan perbedaan dua mata uang dan ini hukumnya haram. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta sesama kalian dengan cara yang batil kecuali dengan perniagaan yang saling ridha, tarodin, dan jangan kamu membunuh karena sungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Itu jawaban dari masalah nilai mata uang yang berubah. Kalau memang kita minjamnya dengan dolar kemudian ingin dibayar pakai rupiah, maka hitung dolar hari itu berapa rupiah. Itu yang kemudian kita serahkan. Tapi ini juga nanti perlu disampaikan tidak ada kesepakatan sejak awal terjadi jual beli, karena kalau kesepakatan dari awal itu malah nanti tidak memenuhi syarat kriteria atau komoditi riba di mana harus saling serah terima secara tunai. Itu yang kita bisa bahas pada sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Silakan bagikan video ini kepada teman-teman Anda dan join dalam komunitas baca buku setiap hari.
Demikian.